Ya ampun, Kamu butuh bantuan? hei, kamu bisa benerin mobil? Enggak. Tapi aku bisa coba. Oke, kalau gitu kamu bantu aku coba ya. Aku nggak bisa nyalain mesinnya. Nih. Hei, kamu bukan orang jahat, kan? Kalau aku lihat, kamu sekarang udah tergeletak di tanah. HM? Kamu masuk mobil dan coba lagi. Masih belum bisa, nih. Kamu nggak bisa? Jadi apa masalahnya sekarang? Kayaknya akinya soak deh. Perlu disambungin. Caranya nyambungin gimana tuh? Cari mobil lain. Siapa? Nih, yang nyari. Mas, sepertinya aki mobil kita soak nih. Bisa bantu sambungin kabel nggak? Mobil mogok. Iya, iya, iya. Oke deh. Makasih ya. Makasih. Lampunya nyala kan? Wah, nyala. Keren banget. Mas, makasih ya udah capek-capek. Makasih udah capek-capek ya, Mas. Hei, oke, hati-hati jalan pulangnya. Hati-hati ya. Makasih ya, makasih. Hei, siapa namamu? Orang baik. Nggak mau ninggalin nomor telepon? Enggak perlu. Ah, siapa? Ah, orang baik, dompetmu ketinggalan ya? Kita saling kenal ya. Kamu nggak ingat aku? Terakhir kali kamu bantu betulin mobilku. Dompetmu ketinggalan di mobilku. Oh, jadi ini dompetmu. Haha, Kamu bisa kasih ke aku sekarang? Makasih ya. oh, iya. Tapi sekarang nggak ada sama aku. Tambah WhatsApp aja. Nanti aku kasih. Nggak perlu keman, kirim paket aja langsung. Bayar di tempat aja nanti. Oh, alamat buat kirim paket. Alamatnya. Aduh, mending tambah WhatsApp aja deh. Aku susah jelasinnya langsung. Sini aku scan kamu. Ini. Kok pria besar begini ceroboh banget sih? Baiklah, aku suka banget sama Mei. Soal dompetnya nanti aku tanyakan. Terima kasih sudah bantu perbaiki mobilku.
Kak Liu. Hei, Mei Mei. Kukira kamu sudah pulang. Belum, Kak Liu. Tadi apa ada yang namanya Suri datang wawancara? Oh, aku ingat. Apa yang badannya tinggi itu ya? Iya, betul. Boleh aku lihat lamarannya, Kak? Gak apa-apa kok. Xiao Zhang. Pak Li. Tadi ada yang wawancara. Namanya Surui. Tolong ambilkan lamarannya buat saya. Ah, baik, Pak. Gimana wawancaranya tadi, Kak Liu? Kesan pertama saya sih lumayan bagus ya. Tapi kita masih harus nunggu feedback dari HRD. Oke. Apa menurutmu ini orangnya? Iya, saya perlu cari tahu soal orang ini. Boleh minta lamarannya, Kak? Ambil aja, ini juga cuma buat arsip kok. Makasih ya, Kak Liu. Aku duluan. Iya, hati-hati. Hai, Linda Sanson. Kenapa kalian berdua diam aja sih hari ini? Bos lagi meeting di dalam. Oh, ayo dong. Ah, Makasih. Sama-sama. aduh, ini Aesop yang tadi dibahas pas meeting. Ranos Tajinda. Ramiuri. Oh, aduh, kamu bikin aku kaget setengah mati. Kaget banget aku. Ngapain kamu di sini? Emangnya kenapa aku nggak boleh di sini? Heh, Bukannya kamu masuk proyek Zongi Industry? Kok bisa masuk meeting? perintah bahaya. Jangan sampai kamu jadi najwa. Aduh, gak apa-apa kok. Gak putus rantainya. Bagus. Aku selalu menyesal review ini. Tinggalin aku lagi. Iya, Lanjut apa dulu? iya, kamu sibuk. Ah, Hei, Mei Mei. Tadi lihat aku di atas. Ngapain sembunyi-sembunyi? siapa yang sembunyi? Aku cuma lewat doang. Terus, nanti kamu datang. Tolong pura-pura nggak kenal aku ya. Makasih. Kok kamu ada di sini? Takdir, kali ya. Haha. Tempat ini lumayan, ya. Cukup berkelas. Tempat ini murah kok. Nih, dompetmu. Beri nona itu 1 bir. Oke. Wajahmu kenapa? Oh, makasih ya. Sama-sama. Kejedot, nggak sengaja. Bukan dilabrak orang lain, kan? Aku dihajar. Kamu lapor polisi, nggak? Lukamu kelihatannya parah. Mana berani. Penagih utang. Berani-beraninya lapor polisi, ya? Kamu punya utang sama orang? Hei, Kak. Hei, Aku gak sengaja ketemu kamu. Bagus, deh, siapa? Sinui ada? Kalian berdua putus. Kalian putus, ya? Enggak cuma soal uang. Masih banyak utang lainnya. Hutang perasaan orang. Masih berhutang budi sama orang. Mat. Gue payah banget. Maaf mas, dia kebanyakan minum. Gak apa-apa, gak apa-apa, gak apa-apa. Bos. Gak apa-apa mas, mas duluan aja. Saya banyak salah.
Kamu gak banyak salah. Ada cerita yang tersimpan di hati kamu. Ceritanya panjang. Sampai aku aja gak berani inget. Gak berani buat dikenang. Halo? Bukannya kamu cuma ngutang duit ya? Cari kerja. Kerja keras cari duit. Hidup, wajar aja jatuh. Kalau jatuh, bangun lagi, lanjut lagi. Iya, kamu bener. Aku pasti bisa bangkit lagi. Kalau uangku udah cukup, aku pasti datang minta maaf sama dia. Minta ampunan darinya. Siapa dia? Ceritain, dong. Emang kita udah deket? Ngapain cerita ke kamu? Iya juga sih. Kamu 2 hari lalu interview di Allure Group. Buat cari duit, kan? Iya, Kamu mau cari uang, kan? Aku bisa bantu kamu. Nggak percaya? Aku serius. kita ketemu nggak sengaja. Kenapa kamu mau bantu aku? Anggap aja aku lagi cari pahala. Amal baik harian. Sinting. Kita ini beda dunia. Hah? Rezeki nomplok tiba-tiba. Aku nggak pernah percaya. Apaan sih, amal baik? Sok suci banget. Panggil kakak. Kamu belum kenal aku. Apapun yang aku mau, pasti bisa. Udah, ya? Tunggu kabar dari aku kapan aja. Tapi ingat, kamu harus siap sedia. Hah, kamu mabuk ya? Atau aku yang kebanyakan minum? Bukannya kamu mau cari uang? Mau. Kalau gitu, turutin aja omongan aku. Pak Wang, bukannya waktu itu Bapak bilang sudah beres? Apa Bapak jadi pertimbangkan kerjasama dengan Fang Hui kami? Oh, saya bilang akan mempertimbangkan. Tapi belum tentu jatuhnya ke kamu kan? Aduh, Pak. Ini proyek besar loh. Seriusan. Jadi, maksud Bapak gimana? Gampang. Saat Buktikan kemampuanmu. Kalau kamu bisa buat saya yakin, proyek ini pasti jadi milikmu. Tapi kalau enggak, ya maaf saja karena saya harus tanggung jawab sama perusahaan. Oh, Pak Wang, waktu itu kan dari departemen desain kami. Sudah selesaikan desain konsepnya. Ada yang Bapak kurang suka? Desain konsepnya sih nggak ada masalah. Oke, Tapi, perusahaan dengan kemampuan yang sama kayak perusahaan Bapak. Di Shanghai ini kan nggak cuma satu? Nah, kalau kita kerja sama dengan Fang Hui, buat Heng Yuan, apa sih bedanya kalian? Dibanding perusahaan desain lain? keunggulan kami jelas banyak, Pak. Sebenarnya, Pak Wang, saya paham maksud Bapak tadi. Fang Hui itu bisa dibilang perusahaan yang paling unggul di proyek real estate saat ini. Iya, nah, lihat ini, Pak. Ini solusi desain dari kami. Lewat desain ini, kami bisa naikin nilai properti sampai 20%. Lalu yang ini yang akan kita ubah, ya? Semua sudah kupikirkan, termasuk garasi bawah tanah. Ini bisa bantu Bapak potong banyak biaya. Terus, ini masalah tampilan luar gedung. Ini mungkin biaya paling gede, tapi gimana? Lewat desain kami, Bapak juga bisa naikkan biaya dan investasi. Pak Wang, saya bicara agak vulgar dikit, ya?
Sebenarnya, kita semua cari duit, ya kan? Rencana kami bisa jamin perizinan pemerintah lancar. Warga juga puas. Gimana, Pak? Pelayan, mulai saja. Oke. Ah, Kamu memanggilku jauh-jauh sampai ke sini. Apa maumu sebenarnya? Kalau tidak ada urusan penting, aku duluan saja. kamu duduk dulu. Terakhir kali kamu minum terlalu banyak. Aku sudah temani kamu. Kali ini kamu malah pergi begitu saja. Apa itu pantas? Baiklah, aku temani kamu. Temani aku minum. Aku gak akan minum anggurnya. Aku bisa anterin kamu pulang sebentar lagi. Perhatian sekali. Hei, Tuan Wang. Hei, Tuan Wang. Oke, oke. Aduh. Tuan Huang, baiklah. Ada masalah apa? Tuan Huang, apa kamu tidak terlalu memaksa anak itu? Dia bahkan minta dikirimkan screenshot tiket pesawat. Ini sudah keterlaluan. Apakah putrimu kehabisan uang? Aku sudah memberinya uang. Dia tidak mau. Kamu dengarkan aku. Tegaslah saat harus tegas. Kalau tidak, dia gak akan pernah jujur padamu. Pulanglah dan bujuk dia baik-baik. Ah. Hei. Kayaknya aku ingat lagi deh. Suri, kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa, cuma agak pusing. Tunggu ya, aku jeda sebentar. Harus langsung ke rumah sakit sekarang. Nggak usah, nggak kenapa-napa kok. Kita harus pergi. Beneran nggak ada masalah serius. Cuma gegar otak ringan. Pusing dan mual itu wajar. Ayo kita periksa. Pihak keluarga tolong urus pembayaran dulu ya. Kalau ada apa-apa, langsung hubungi saya. Ah, makasih ya, suster. Makasih ya, biar aku yang urus. Duduk sini aja ya. Oh iya baiklah. Hei, permisi. Ah, struknya hilang. Hei, makasih ya. Kamu juga kesini buat periksa? Ah, bukan. Aku nemenin keluarga. Aku nggak apa-apa kok. Makasih ya. Sama-sama. Untuk pengalaman tematik selama ini dan ada yang perlu ditambahkan untuk kontrol porsi nggak? Halo, Pak Gu. Oke, Kita berangkat kapan? aku masih mau cerita soal ini. Aku baru dapat telepon, ada rapat mendadak. Kayaknya aku bisa ikut deh. Kamu pergi sendiri aja ya. Aku udah janji sama temanku. Hei, Ah. bisa nggak? Nggak masalah, nggak masalah. Oke deh,
Aku pergi ya. Ada masalah. Kamu mau pergi kemana? Aku nggak kemana-mana kok. Bos Hang, tolong cek proposal ini ya. Makasih banget lo kali ini. Kamu bawain aku banyak banget barang. Kok repot-repot sih? Mobil itu sudah aku pesan. Nanti aku antar ke hotel ya. Oke, Maaf ya. iya. Halo, oh, Cepetan balik. Aku udah gak kuat nahan. lo bantu sebentar ya. Aku balik sekarang. Hai Pak Gu, Oke, kebetulan banget, saya lagi nyari Bapak. Apa Bapak ngasih kerjaan buat uang 11 ya? Saya nggak lihat dia dari siang tadi. saya minta dia riset sesuatu buat saya. Harusnya sih sekarang lagi di ruang arsip. Permisi, dia nggak izin dulu ke kamu? Mau saya panggilin sekarang ke atas? Oh nggak usah. Lagi pula dia kan lagi nganggur. Anak baru, di sini juga belum ada kerjaan khusus buat dia. Ya udah, saya nggak ganggu lagi. Pak Gu, silakan bicara Pak. Oke. Main HP lagi ya? Nggak kok. Cepat keluarin rekap absen keluar masuknya, uang 11 buat saya. Hah? Hah apa? Memang dia keluar siang tadi? Nggak, siang tadi saya nggak lihat dia keluar. Kamu lihat nggak? Tuh, dia aja nggak lihat keluar. Kamu nggak lihat? Resepsionis aja matanya 8 biji. Dan anak baru itu yang paling bandel. Kamu nggak lihat? Siapa lagi yang lihat? Cepetan keluarin deh. Pak Zhang, saya ini dari Departemen Administrasi. Kalau mau lihat, ya harus cari sendiri. Jangan asal pakai alasan buat ngehalangin saya. Saya tahu kalian berdua temenan. Tapi ini urusan kerjaan. Kamu nggak bisa terus belain dia. Kalau nggak mau kasih rekap absensinya, saya masih bisa cek CCTV, ngerti? Jadi gimana nih? Mau cek CCTV juga? Mbak MA. Iya, Bu MA. Soalnya uang 11, dia cuma izin ke saya kemarin. Katanya ada urusan tadi siang. Tapi saya rasa alasannya kurang kuat. Makanya izinnya nggak saya kasih. Tapi dia malah keluar diam-diam tadi siang. Sampai sekarang belum balik juga. Dia juga minta teman-temannya bohong buat nutupin dia. Jadi saya mau ambil data keluar masuk sama rekaman CCTV sebagai bukti. Iya, Bu MA yang baik. Uang 11 ini benar-benar kelewatan. Masih magang udah berani bolos. Harus dihukum tegas. Sang-sang, kerjasamanya yang baik ya sama Pak Zhang. Sang-sang. Kerja samanya yang baik ya sama Pas Hang. Tuan Wang, hei. Gimana kamu? Nggak apa-apa. Cuma muter-muter aja di sini. Oke. Hei, santai aja, nggak masalah. Kayaknya aku baliknya besok aja deh. Coba cek dulu aja hari ini. Nanti kita tungguin dan temenin kamu nyari. Kita kesana sekarang aja. Jangan. Hei, nggak usah datang. Aku balik sebentar lagi. Makasih banyak, bos. Halo. Oh iya, aku segera ke sana. Hei, bisa bantu tunda-tunda dulu nggak? Hei, Sasa, ada apa? Cepetan balik. Pak Zhang mau periksa catatan kerjamu. Oh iya, nanti aku jelasin sendiri deh sama dia. Aku segera ke sana.
Udah, jangan nangis, jangan nangis. Ayah ada di sini? Oke. Ayah, Pelanggan Huang Xin. Pak Gu. Ini ayahku. Oh, Om. Ah, ya, ini atasanku, Pak Gu. Oh, haha. Halo, halo, halo. Halo. Huang Xin itu kerjanya bagus banget. Dia yang mendesain kantorku. Dia banyak bantu saya. Oh, begitu. Wah, kalau gitu, anak saya ternyata hebat juga ya. Aku biasa aja, Om. Jangan rendah hati gitu. Kerja kerasmu itu dilihat semua orang. Dia telaten banget soal detail, Om. Dia itu jenius. Hahaha. Oke, Om, silakan ngobrol dulu. Saya keluar, ada urusan sedikit. Oh, oke, kalau gitu silakan sibuk dulu. Hahaha. Ini bosmu? Orangnya kelihatan baik. Iya, semuanya baik-baik saja. Juga sangat tegas. Tutor yang akan mengujiku untuk masuk universitas di Italia juga dia. Oh. Jadi kamu pulang ke Shanghai bersamanya? Enggak. Ada alasan lain. Kalau gitu, ceritain dong. Tuan Gu, Kenapa kamu ada di sini? ada banyak keributan soal Wang 11 hari ini. Kudengar kamu juga membantunya berbohong. Orang kan pasti punya kesulitan masing-masing. Ada juga sama. Aku cuma membantu saja. Menurutmu, bagaimana menangani soal ini? Tentu saja ditangani sesuai peraturan perusahaan. Wang 11 sudah mengaku. Dia bersedia menerima hukuman. Lumayan berani. Tapi, menurut pendapat pribadiku, Manajemen perusahaan harusnya berorientasi pada orang. Punya rasa iba pada karyawan. Aku yakin kamu dalam hal pemberian hukuman. Pasti bisa menanganinya dengan sangat baik. Tuan Ai sudah makan? oh, Oh. Oh, Mei Mei udah pulang. sini. Sini, Papa mau ngomong sama kamu. Papa dengar kamu ngenalin orang ke Allure Group. Ada apa ini? Memangnya kenapa? Cuma teman aja, Pak. Dia punya keahlian jalan. Kemampuannya juga lumayan. Dan dia lagi butuh banget cari kerja buat cepet dapat duit. Aku cuma bantu kalau memang bisa. Teman? Oke, Cewek apa cowok? Cowok. itu gak penting, Pak. Hati-hati dimanfaatin. Kayaknya belum lahir deh, orang yang bisa manfaatin aku. Orang ini ada hubungan apa sama kamu? Hubungan mengejar dan dikejar. Siapa yang ngejar siapa? Aku yang ngejar dia. Udah berhasil? Belum. Oh, jadi kamu ngenalin dia kerja? Terus kamu pengen nyenengin dia gitu? Kalau iya, kenapa? Dia terima? Kenapa dia harus nolak? Kalau dia nerima bantuan kamu. Dan sekaligus nerima kamu sebagai pasangan. Selamat ya. Kamu itu orang paling goblok sedunia. Gak cuma dapat koneksi dari kamu. Orangnya juga dapat. Nah, kalau dia cuma nerima bantuan kamu. Tapi gak nerima perasaan kamu. Dia cuma manfaatin perasaan kamu ke dia. Cuma buat naikin karirnya dia. Tapi bagaimanapun juga. Dua-duanya bukan hal yang bagus. Gak serumit yang papa pikirin. Kok, aku cuma suka sama dia. Aku cuma pengen bantu dia. Soal perasaan. Pasti aku bakal cari cara sendiri buat dapetin dia. Dengerin papa. Soal hubungan cowok-cewek.
Cowok tuh yang harusnya selalu ambil inisiatif. Alam udah nentuin cowok. Cewek nggak bakal jadi yang jatuh cinta duluan. Nggak semua cowok kayak ayah. Aku juga bukan ibu. Wow, Sebelah yuk. hei hei hei, Gimana? Emang rumah kami? enak. Lumayan gede. Iya, di dalam kamarku sama Sang-Sang. Kita berdua yang ngedekor. Rasanya hangat banget. Iya. Ku beritahu, jangan lihat luasnya. Karena ini di daerah sini. Jadi murah. Kalian berdua tinggal di rumah ini? Menurutku kondisinya bagus. Oke deh. Surui. Ya? Sudah ayah bilang. Jangan sebut-sebut lagi orang itu. Ayah juga nggak mau bahas. Orang itu keterlaluan, nggak bertanggung jawab. Nggak usah berharap dia bakal bayar utangmu. Ayah cuma berharap ke depannya. Dia jangan ganggu hidupmu lagi. Oh, ayah tahu dia punya utang sama aku? Aku nggak pernah cerita ke ayah. Kamu ketemu dia di Shanghai? Di mana dia tinggalnya? Shanghai itu luas banget loh. Mana mungkin aku bisa ketemu dia? Bukannya ini terakhir kali aku lihat kamu di jalannya? Aku pikir-pikir lagi, dan akhirnya tanya dia. Tanyain soal itu. Jadi ya udah aku ke kantornya dia. Dapatlah sedikit info. Oke deh. Oh, tunggu bentar, ya. Siapa tuh? Hei, Fangxi, Ai Mei, kamu? Tumben banget kamu kesini? ini? Ini papa aku. Halo. Hei, halo. Datangnya mendadak banget, loh. Oh, aku nyari Sang-Sang. Oh, sana duluan, sih. Pagi, ayo, sih, bentar. Berhenti, nih. Sini. Nggak usah duduk, deh. Kalian ngobrol aja. Aku ke kamar Sang-Sang tungguin dia. Aha. Ngobrol aja. Aku nggak mau ganggu, ya. Oke. Kamu. Ayah? Hei. Ini rekan kerjaku, Aine. Oh. Aku pernah kenal dia dulu. Dia banyak banget bantuin aku. Aku bahkan tinggal di rumahnya dulu. Wah. Kalau gitu, kamu harus benar-benar berterima kasih sama dia ya, nak. Oke. Nah. Kamu lagi ada masalah, ya? Ayah bisa lihat langsung kok. Ayah cuma mau bilang ke kamu. Kalau uang itu habis, kita cari lagi. Kalau soal laki itu, nggak usah dipikirin lagi, udah nggak sepadan. Dan ingat satu hal, kamu harus tetap jalani hidupmu dengan baik. Kerja yang bagus. Kalau kamu masih pengen kuliah lagi, ayah pasti bisa biayain kamu. Ayah, aku udah segini besarnya. Kalaupun aku mau kuliah lagi, aku juga bisa kerja dulu sendiri. Kumpulin duit selama 2 tahun. Hahaha. Kabarin ayah aja kalau kamu butuh uang. Uang ayah kan emang buat kamu semua. Mau dikasih sekarang atau nanti, sama aja. Asal uangnya berguna. Kapanpun itu. Langsung kamu bawa aja. Ayah? Kok ngomongnya kayak gitu, sih? Hahaha. Selama kamu tetap teguh dengan apa yang ingin kamu lakukan, ayah akan selalu mendukungmu. Aku juga mendukungmu. Hahaha. Mendukung mimpimu. Kamu bisa lakukan apapun yang kamu mau. Tapi, bisa cari yang risikonya nggak sebesar ini nggak, ya? Hahaha. Ayah ngerti kok. Jangan khawatir. Oke. Meng 11. Oke. Aku tiba-tiba ingat ada urusan. Aku duluan, ya. Nggak usah nungguin Sang-Sang. Loh. Gimana kalau aku telepon Sang-Sang aja? Nggak usah. Dadah, Om. Dadah. Makasih ya, Wangsi, udah jagain kita. Oh, sama-sama. Hahaha, udah pergi. Aku antar, ya. Nggak usah. Aku antar. Nggak usah. Temenin ayahmu, ya. Dadah.
Pak Gu. Tunggu dulu. Kamu masih segembira itu meskipun ditegur dan dipotong gaji? Ada apa ini? Ini masalahku. Aku harus melakukannya. Aku sudah siap mental. Ini benar-benar melegakan hatiku. Terima kasih banyak atas bantuanmu. Enggak susah kok. MMHM. Nah, kalau kamu begitu puas, boleh aku ikut nggak? Proyek Yoyun Industrial Park itu. Kenapa begitu? Tim proyeknya sudah penuh. Tapi waktu itu kamu jelas-jelas bilang tidak jadi. Yang aku bilang waktu itu adalah menambahkanmu ke daftar tunggu. Tapi sejauh ini aku belum lihat kemampuannya. Emangnya kamu punya kemampuan desain? Ya udah, aku bisa ikut kan? Kalau memang benar-benar bagus, aku janji akan keluar sendiri. Aku ini bukan tempat uji coba. Cuh. Silakan masuk. Pak Gu, Kenapa kamu memanggilku? ada proyek baru. Meskipun tidak besar. Tapi aku ingin kamu sendiri yang bertanggung jawab. Seluruh tenagaku sekarang sudah habis untuk produk Zongrun dan proyek RD. Dan urusan renovasi pabrik tua ini. Posisinya tidak bersebelahan dengan proyekku yang sekarang. Aku benar-benar gak ada waktu sekarang. Suruh orang lain aja. Aku tahu kamu sibuk. Dan proyek renovasi macam ini memang tidak terlalu menarik. Tapi aku tetap berharap kamu bisa meluangkan sedikit waktu untuk mengerjakannya. Banyak desainer di biro desain kita ini. Kenapa harus aku? Itu ide Kidong. Baiklah. Aku akan mencarinya. Hei, Aku benar-benar tidak bisa lepas dari proyek Yo Zhengchen Garden. Lagi pula proyek konversi gedung pabrik tua jadi museum ini. Beban kerjanya tidak besar. Dan tidak sesulit itu juga. Menurutku perusahaannya. Tapi, beberapa arsitek juga bisa tanggung jawab, kok. Aku harap Kidong bisa cari mereka buat ngerjain ini. Oke. Aku ngerti kesulitanmu. Sejujurnya, proyek semi sosial kayak gini. Nilainya nggak seberapa kan? Perusahaan sponsor cuma nanggung biaya material doang. Aku nggak dapat sama sekali. Belum lagi, masih harus keluar tenaga juga. Tapi mau gimana lagi? Aku nggak bisa nolak. Karena Budi, ya? Oke. Proyek ini disponsori Allure Group. Kamu tahu sendiri. Perusahaan kita lagi di Z. Ada kerjasama proyek kawasan industri. Ai Qingwen itu sangat mengapresiasi kamu. Desainer berbakat lulusan Italia. Dia pikir proyek yang romantis dan artistik itu paling cocok buat kamu. Dia yang nyari kamu loh. Gimana cara kunahan? Jadi, jangan sampai bikin kamu susah juga. Bawa aja tim kamu buat ngerjain. Sebut aja persyaratanmu. Biar aku bisa kasih penjelasan ke Aidong. Oke, Kitong. Ya udah, kamu kerja dulu. Nanti aku cari cara lain. Makasih ya. silakan diminum tehnya. Aku benar-benar gak nyangka gue ini bakal datang padamu tanpa bilang-bilang. Oke. Aku bahkan belum sempat jelasin semuanya ke dia. Anak ini besar di luar negeri. Dan terus terang aja, dia mungkin pikir dengan langsung datang ke aku. Lebih enak komunikasi langsung kan? Aku bukan bermaksud menyalahkanmu. Aku tahu dia tiba-tiba masuk perusahaan. Bikin kamu jadi serba salah. Sebenarnya nggak ada salah-salahan kok. Aku cuma pengen bantu kamu lebih banyak. Duso. Pak Gu, bukannya aku nggak mau bantu. Kita di divisi 6 ini cuma berapa orang? Si Wang 11 ini juga kamu pindah-pindahin senaknya. Aku sudah berusaha maksimal mengakomodasi. Kerjaan divisi 6 itu banyak sekali. Aku benar-benar sibuk. Paham. Makasih banyak atas pengertiannya. Aku duluan kerja. Pak Shen. Haha. Langsung ditolak. Hei. Tapi ya juga ya. Katanya ini bukan proyek komersial. Bukan proyek besar. Siapa juga yang mau ngerjain? Lagi perusahaan desainer-desainernya udah pada masuk tim proyek semua.
Orangnya susah dicari. Malah orang-orang terbaik di bidang ini ada di tim proyekku semua. Ah, nggak mungkinlah aku bongkar tim sendiri. Kamu lihat sendiri. Sekarang ini kondisinya serba salah. Nggak usah terlalu terpaku. Aku yakin masih ada yang mau ngerjain proyek ini. Bro, aku tahu kamu tertarik sama proyek ini. Kenapa kamu yang milih? Kalau kamu yang pegang, aku bisa tenang. Aku datang nih. Halo. Aku udah selesai main bolanya. Oke. Oke, kalau nggak ada masalah, meeting hari ini selesai. Setelah direvisi, kirim ke kantorku ya. Kamu bikin aku kaget. Maaf, permisi. Pak Gu, Oke, aku dengar Bapak ngambil proyek pabrik tua. Proyek udah jadi ruang pameran pribadi. Lagi nyari desainer. Boleh aku coba nggak? kamu kok tahu infonya cepet banget? Biasa aja kok, biasa aja. Oke. Aku mau menalin diri sendiri. Oh gitu? Mau ngerjain proyek ini. Terus, kamu berani taruhan sama aku nggak? Oke. Kamu bahkan gak nanya dulu taruhannya apa. Udah langsung bilang oke aja. Memangnya kenapa? Kalau proyek renovasi ini hasilnya nggak oke. Jangan pernah mimpi lagi buat masuk ke departemen RD Zhozheng. Berani? Tentu saja berani. Oke. Ada yang lain? Oh iya iya. Tolong revisi lagi PPT yang barusan aku kirim ya. Hei, oke. Ayo, Kak Liu. Ada apa, Mei Mei? Tolong dong. Mei Mei, ada apa? Misterius banget sih. Oke deh, aku punya teman. Namanya Suri. Dia datang interview beberapa waktu lalu. Mau tanya gimana kabarnya? Suri. Aku baru aja dari HRD. Kayaknya daftar karyawan baru batch ini belum keluar deh. Oh. Kamu sibuk, ya? Gak apa-apa, sini cerita. Coba deh nanti bilangin ke HRD. Aku tahu banget kemampuan orang ini. Aku berharap perusahaan bisa terima dia. Kalau nantinya dia gak becus kerja, tanggung jawabnya ada di aku. Yang kamu rekomendasiin pasti orang jagoan lah, gak masalah. Aku bakal ngomong ke HRD. Oke, makasih ya Kak Liu. Jangan kasih tahu bos Ai soal ini. Tenang, serahin aja ke aku. Oke, kamu kerja dulu deh, aku pergi dulu. Dah ah. Makasih ya ah. Mei Mei datang demi Surui ini. Dia nggak mau aku kasih tahu kamu. Gimana sih sikapnya bagian HRD? Kualifikasi Surui ini sebenarnya bagus. HRD juga mengakuinya. Cuma persaingan buat posisi ini lumayan ketat. Walaupun ada pelamar yang pengalamannya nggak sehebat dia. Tapi gaji yang diminta lebih rendah dari dia. Jadi masih belum diputusin. Tapi Mei Mei sudah sengaja datang ke aku. Dan aku udah janji sama dia. Tolong sampaikan ke HRD. Dia langsung diterima. Baik.
Cepetan ganti bagianku. Cepat. Halo? Oh, ya ya baik. Aku kerjakan sekarang. Pak Liang? Hei. Kakak ipar. Hei, Tuan Tan. Soal waktu itu. Makasih udah ngebantuin aku. Ah, enggak. Aku waktu itu terlalu gegabah. Enggak mikir panjang. Untung aja kamu bantu aku. Makasih banyak ya. Kenapa ya? Karena kamu baik. Kalau ada orang lain yang tahu soal ini, gimana aku bisa angkat muka di perusahaan? Lain hari aku yang traktir kamu sendiri ya, buat tanda terima kasih. Enggak. Kamu terlalu baik sih. Sama-sama. Teknisi linknya Tuan Liang lagi muat kertas di printer. Bentar lagi beres kok. Oke, makasih. Ah, duit. Ah, namanya Kian Sang Sang. Kian Sang Sang. Aku ingat. Oh, Tuan Liang. Lagi sibuk. Tuan Liang, hari ini aku benar-benar minta maaf. Waktu kamu telepon aku, kebetulan ada orang di sampingku. Nggak apa-apa, aku ngerti kok Limi, kamu sibuk. Sebenarnya, bukan masalah besar juga buat aku kok. Aku ingat kamu sepertinya suka banget musik simfoni. Kebetulan aku punya teman di orkestra. Jadi hari ini aku spesial. Dapetin 2 tiket konser buat kamu. Aduh, Tuan Liang, kamu perhatian banget. Tiket ini kan susah banget didapat, loh. Hai. Gimana kalau kita pergi bareng? Oke, dengan senang hati. Halo, Limi. Saya mau tanya sesuatu. Saya tidak tahu maksud Aidong tentang Zhouzen Industrial Park. Apa kamu merasa puas dengan progres proyek ini? Aidong puas dengan progres Fang Hui. Lagi pula, disitulah letak kekuatan dan kemampuanmu, kan? Oh, Itu. Pak Liang, kita kan sudah seperti orang sendiri sekarang. Saya akan kasih jawaban yang jujur. oke. Aidong sebenarnya tidak terlalu suka sama gue itu. Menurut dia, cara kerjanya kurang fleksibel ngadepin beberapa masalah. Sifatnya juga agak keras. Jadi kalau terus begini, proyek-proyek lain di grup kami, mungkin tidak akan kami tawarkan lagi ke Fang Hui. Ah, Pak Gu itu kan seorang seniman. Jadi cara kerjanya ya lebih santai. Tapi ya, mengerjakan proyek itu jelas berbeda. Dalam urusan proyek, kita tidak bisa semaunya sendiri, bukan? Anda sendiri kan di bidang bisnis? Kita harus mempertimbangkan untung rugi dan efisiensi. Oh, coba ya saya bisa sepintar Pak Liang. Aduh, maaf sekali, maaf ya. Halo, Anda cari siapa? Mbak Ipar? Anda cari Pak Liang, ya? Ini istri Pak Liang. Liang Zheng. Ngapain kamu kesini? Memangnya aku nggak boleh ke sini? Kenapa kamu nggak angkat teleponku? Kamu telepon aku? Oh, HP-ku silent. Aku nggak dengar. Kamu nyariin aku? Gimana persiapan ulang tahun ayahku? Semua udah siap. Nanti aku suruh sekretaris kirim ke kamu. Ya Momo, kamu bilang ke ayahmu aku ada urusan. Jadi aku nggak bisa datang. Nggak bisa. Kamu udah bolos beberapa kali. Orang tuaku udah mulai curiga. Bukannya aku lagi sibuk? Aku ada urusan. Liang Zheng, meskipun kita udah cerai, tapi kita kan udah sepakat buat tutupin ini dari keluarga. Kamu mau ingkar janji? Jangan lupa, dari siapa kamu bermula. Aduh, oke. Aku datang sendiri, puas? Kamu pergi. Jangan terus-terusan datang ke kantorku. Kamu jangan kirim ibuku. Ambil, biar aku yang kirim. Biar semua orang lihat betapa mesranya kita. Tunggu sebentar. Pintu yang tadi aja. Oke. Pak Guan tidak bisa parkir di sini. Kamu duluan saja. Jemput aku 20 menit lagi. Oke.
Kamu sudah janjian dengan pihak A jam 2, kan? Ini waktu dan tempatnya Pak Guan yang tentukan sendiri. Aku sudah berulang kali konfirmasi. Pasti nggak ada masalah. Sekarang jam berapa sih? Sekarang sudah jam 3:30. Hei, Jadi aku tunggu 20 menit lagi. Kamu telepon Pak Guan. Tanya dia ada di mana. Gugu, aku sudah telepon 3 kali. Setiap kali dia selalu bilang sebentar lagi sampai. Nggak enak kalau ditelepon lagi. Oh, begitu. Sudahlah. Aku nggak mau nunggu. Aku balik perusahaan. Proyek ini tetap harus berjalan. Kamu telepon Loris. Jadwal ulang waktunya. Ah, hei, Pak Gu, mohon tunggu sebentar lagi. Anda ini Pak Gu dari Fang Hui, ya? Ah, halo. Halo? Anda ini? Jelas. Halo, Pak Guan. Guaning? Oh, Pak Guan, silakan duduk. Permisi, maaf, aku telat. Tadi aku lewat Chicken Lane pas ke sini. Itu tempat tinggalku waktu kecil. Jadi aku foto-foto sebentar. Nggak nyangka malah lama. Maaf, ya? Nggak apa-apa, Pak Wang. Mau minum sesuatu? Nggak usah. Kayaknya kita lebih baik jalan-jalan keluar, deh. Lihat beberapa ruang pameran lainnya. Biar nambah asupan wawasan kita. Kayaknya nggak perlu. Semua ruang pameran milik guru Guan di Shanghai, besar maupun kecil. Datanya sudah ada semua di aku. Termasuk Wang 11 juga sudah ngumpulin banyak data seperti itu. Harusnya itu sudah cukup sebagai cadangan data. Masa cuma lihat data doang? Kita harus langsung cek ke lapangan. Dan kebetulan kita berdua lagi. Kita pergi bareng aja. Siapa tahu muncul ide-ide baru. Lagian, desainer nggak bisa terus-terusan duduk di kantor. Ayolah. Ayo. Oh, Kayaknya apartemen kita udah nggak ada pintu buat kamu. Deh, Masih belum ada kabar dari dia? Mau ku ceritain? Melissa itu kejam banget, udah bertahun-tahun. Nggak ada kabar sama sekali. Dia nggak mungkin hilang selamanya, kan? awalnya. Dia masih suka kirim email ke aku sesekali. Tapi kemudian hilang begitu aja. Tapi kamu benar-benar sabar luar biasa, ya. Bertahun-tahun nggak pernah nyerah. Hei, jangan-jangan kalau nggak ketemu dia. Kamu nggak ada niat nikah seumur hidup? Hubungan kami nggak seperti yang kamu pikirkan. Emang aku mikir apa? Grand Prix internasional itu penting banget saat itu. Semua orang tahu kamu hampir pasti menang. Melissa pergi. Kamu bilang mundur ya langsung mundur. Menurutku, dia bawa kabur jiwa kamu waktu pergi. Aku mundur bukan karena dia. Oh, jadi ada hubungan tidak langsung. Aku lagi buntu desain. Nggak bisa menghasilkan ide kreatif lagi. Itu bukan karena dia tiba-tiba menghilang. Bikin pikiranmu kacau kan? Dari situlah masalah susah tidurmu muncul, kan? Udah berapa tahun? Masih belum sembuh juga. Mungkin selama ini. Aku udah terbiasa. Persetan dengan kebiasaanmu. Aku udah kenal kamu lebih dari 10 tahun. Kenapa kamu nggak terbiasa dengan kehadiranku? Aku justru terbiasa dengan berisikmu. Cuma mulutmu doang? Aku benar-benar ngerti, Melissa itu. Gimana caranya tahan sama kamu bertahun-tahun? Dia nggak keberatan kok. Sebenarnya kamu harusnya berterima kasih sama Meres. Kalau bukan karena dia waktu itu, yang narik kamu keluar dari keterpurukan itu, mungkin sekarang nggak akan ada. Arsitek terkenal internasional, Gu Wei. Hei, Bingbing. Sini deh. Kamu duduk sini. Xiao Hui tadi ke kantormu nyariin kamu. Baik. Ada apa? Apa? Memangnya kamu bilang apa sama dia? Nggak ngomong apa-apa. Cuma ngobrol santai aja sama dia. Beneran nggak ngomong apa-apa? Masa dia ke kantor cuma buat ngobrol santai?
Siapa bilang di kantor nggak boleh ngobrol? Kamu masih aja ngeyel. Sepupumu tadi pagi-pagi buta udah datang ke rumah kita. Minta pertanggungjawaban sama aku. Coba ceritakan apa yang kamu omongin ke Xiao Hui. Memotivasi dia buat mengejar mimpinya. Bilangnya nyemangatin dia buat pergi ke Italia. Kenapa kamu ngomongin itu sama dia? Xiao Hui mau belajar desain. Memangnya kenapa? Nggak ada masalahnya mau jurusan apa. Kok kamu itu nggak ngerti sih, nak? Terus kenapa dia nyuruh Xiao Hui datang ke aku? Setiap keluarga itu punya kesulitannya masing-masing. Dia nyuruh Xiao Hui nyariin kamu. Biar kamu yang ngerjain tugas dia. Biar dia mau dengerin omongan ibunya. Tapi kamu ini kamu malah nyuruh dia makin melawan. Dari kecil aku udah terbiasa ngikutin maumu. Gimana aku harus ngatur hidup? Gimana cara hidupku? Tapi Xiao Hui itu lebih hebat dari aku. Dia punya cita-cita dan semangat. Aku gak mau lihat dia nyerah sama hal yang dia suka. Jadi aku bilang ke dia, suruh dia ikutin kata hatinya. Menurutku, gak ada yang salah dari ucapanku. Lihat deh sekarang anak itu jadi apa. Kamu tahu gak? Menurutku, omongan cewek itu benar. Anak muda sekarang itu beda sama kita. Banyak ide, pikirannya fleksibel. Itu wajar. Iya kan? Kamu tuh melindunginya. Umurnya udah berapa? Banyak maunya. Sama sekali belum dewasa. Coba kalau gak ada bimbingan dan kontrol orang tua kita, pasti hidupnya salah jalan. Ya ampun, demi Tuhan. Si Bingbing itu udah nurut banget, coba pikirin deh. Kamu mau dia kuliah jurusan desain? Dia nurut kuliah desain. Terus kamu suruh dia lanjut S2? Dia nurut lanjut S2. Setelahnya, semua juga ikut maunya kamu. Masuk ke perusahaan arsitektur De Fang Hui itu. Apalagi si maumu dari anak itu? Gini aja ya soal yang itu. Jadi biar aku simpulkan. Udah, kita gak usah ikut campur urusan keluarga itu lagi. Kayaknya anak ini ada yang gak beres. Berani-beraninya dia ngomong gitu ke aku sebelumnya? Kebanyakan mikir. Nggak ada apa-apa. Apa posisiku salah? Tenang aja. Gimana posisinya? Kayaknya masih bisa. Santai aja. Oke. Panahan itu soal meditasi. Latihan fokus dan konsentrasi. Kamu harus buang semua pikiran yang mengganggu. Jangan panik. Pelan-pelan aja. Tarik napas, tahan perut. Ayo. Makasih. Bagus banget hasilnya hari ini ya. Aku nggak nyangka ini pertama kalinya kamu panahan. Ini semua berkat bimbinganmu. Enggak. Untuk pertama kali, kamu udah bisa menunjukkan hasil seperti ini. Itu artinya kamu punya daya tangkap dan bakat yang tinggi. Bagus kan?
Awalnya aku malah nggak bisa nemuin ritme sama sekali. Itu karena hatimu gelisah. Kamu lagi banyak pikiran. Ah, cuma masalah sepele di rumah. Nggak penting buat diceritain. Nggak perlu diceritain. Tapi karena itu ganggu pikiranmu. Harusnya kita cari jalan keluarnya. Menurutku, anggota keluarga itu kadang suka terlalu peduli. Kayak belenggu yang berat gitu. Aku tuh ngerasa terjebak. Bikin depresi. Tapi nggak ada cara buat lepas. Karena aku tahu niat mereka baik. Jadi aku nggak bisa marahin mereka. Down S. Aku bisa lihat. Kamu wanita yang dewasa dan mandiri. Terlalu banyak peduli memang bikin kamu terkekang. Tapi sebenarnya, belenggu ini nggak sesusah yang kamu pikirin buat dilepasin. Pertama, ada istilah jarak bikin hati makin adem. Wanita dewasa dan mandiri itu maunya hidup yang dewasa dan mandiri juga. Nah, langkah pertamanya apa? Ruang pribadi. Antar manusia itu cuma bisa akur kalau bisa jaga batasan dan ruang dengan pas. Gimana menurutmu? Pak Bu, Eh, jangan gitu dong. Kita kan masih teman. aku ada meeting lagi nih. Tolong temenin urus yang ini ya. Ayo dong.